Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang memahami teks pidato persuasif. Nah, materi hari ini disusun oleh Aisyah Karisma Lestari, Aldiansa, dan Angga Eko Saputra. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi memahami teks pidato persuasif, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif. KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam teks pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Selain mengetahui tentang kompetensi dasar, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Melalui penerapan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar teks pidato persuasif, mengungkapkan, serta menyimpulkan isi pokok bagian-bagian teks pidato persuasif. Nah, kita masuk kepada pokok bahasan kita hari ini. Pidato persuasif bukanlah hal yang asing bagi kita. Tentu kita sudah pernah melihat orang lain berpidato, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat umum. Nah, kali ini kita harus mengetahui apa sih pidato persuasif? Pidato persuasif adalah salah satu dari seni menyampaikan pendapat secara logis dan jelas, di mana kita dituntut untuk menyampaikan pendapat pribadi masing-masing. Teks pidato persuasif tentu memiliki fungsi komunikatif. Nah, apakah fungsi komunikatif teks pidato persuasif? Fungsi komunikatif teks pidato persuasif adalah untuk menyampaikan ide, argumen, atau pendapat tentang sesuatu yang diyakini penulis memiliki nilai kebenaran atau mungkin nilai ketidakbenaran yang bersifat mengajak atau persuasi. Selain fungsi komunikatif, kita juga harus mengetahui di mana saja lokasi sosial teks pidato persuasif untuk mempermudah kita dalam mencari hal-hal mengenai teks pidato persuasif. Nah, teks-teks tersebut dapat kita temukan di berbagai situs internet, di buku ajar, artikel ilmiah, makalah, dan sebagainya. Hal-hal selanjutnya yang harus kita ketahui adalah unsur-unsur teks pidato persuasif. Unsur-unsur teks pidato persuasif terdiri atas dua, yaitu unsur fisik dan unsur isi. Unsur fisik merupakan tampakan luar dari teks pidato persuasif. Seperti yang bisa kita lihat, teks pidato persuasif terdiri atas paragraf-paragraf. Sedangkan unsur isi merupakan unsur utama dari teks pidato persuasif, yaitu opini. Seterusnya, hal yang harus kita ketahui adalah struktur generik teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas tiga, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka, berisi ucapan salam dan kata sapaan. Pada bagian isi, berisi pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan. Pada bagian penutup, berisi ucapan terima kasih dan ucapan salam. Karakteristik penggunaan bahasa dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pendengar. Pada umumnya,
Kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi memahami teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.